Kali ini kita akan membahas cerita tentang apa ya? Ya, yaitu cerita tentang pengakuan daripada pendeta ataupun rahib, pendeta atau rahib atau bahira di zaman sebelum Rasulullah, tetapi mereka mengakui tentang kenabian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendeta ini bukan cuma satu, rahibnya bukan cuma satu, tetapi ada beberapa rahib yang mengatakan akan datangnya seorang nabi, dan mereka ada yang melihat secara langsung bahwasanya ciri-ciri dan tanda-tanda itu ada di diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad atau Rasulullah ini lahir, di kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Taurat dan lain-lain telah memperjelas akannya datang seorang nabi yang bernama Ahmad ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ciri-ciri begini. Jadi para ahli kitab ataupun yang disebut dengan rahib ini, mereka sudah mengantongi ciri-ciri kenabian yang terakhir. Gitu. Dan di sebagian besar kaum Yahudi pada saat itu juga telah mengetahui tanda-tanda itu begitu. Mereka berharap nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka, tetapi ternyata tidak. Itu tadi. Sehingga Rasulullah itu dicari dan ingin dibunuh. Begitulah singkatnya. Jadi pada saat itu, nah ini dia. Nah, ini cerita ini kita ambil, kita kutip dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi di dalam kitab ini kita ambil pernyataan tentang beberapa pendeta yang mendukung, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itu adalah rahib ataupun bahira yang tinggal di Busra di daerah Syam, wilayah Syam, di bawah naungan Romawi. Iya, di daerah Busra namanya, wilayah Syam. Jadi tinggallah seorang rahib yang bernama Jurjis. Rahib ini bernama Jurjis. Nah, pada saat itu paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, itu mengajak Rasulullah SAW yang kala itu masih berumur 12 tahun untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam. Jadi dibawalah Nabi tadi untuk ikut berdagang. Tetapi sampainya di daerah Busra ini wilayah Syam, tapi belum sampai. Tapi dia sudah masuk di dalam wilayah Syam dengan kota namanya Hauran. Nama kota Busra ini namanya Hauran. Jadi udah sampai ke sana. Tiba-tiba di Busra ini mereka disambut dengan seorang rahib yang Jurjis tadi disambut bagaikan tamu kehormatan. Semua orang di sana pada heran kan, kok bisa dia disambut kayak gitu, padahal belum pernah ketemu, belum pernah kenal, nggak tahu apa-apa, tapi disambut bagaikan tamu kehormatan, dikasih makan, disuruh masuk, bahkan ya diservis habis, kalau bahasa kita sekarang servis habis. Jadi bertanya-tanya kenapa bisa diperlakukan seperti ini. Terus Abu Thalib ini kan, kok bisa kami diberginikan, ada apa maksudnya begitu kan. Terus rahib ini berkata, aku telah melihat tanda-tanda kedatangan seorang nabi, rasul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus rahib ini Abu Thalib
bertanya, dari mana engkau tahu, katanya kan. Jadi si rahib ini itu sambil memegang tangan Nabi, dia berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib makin bingung. Ini keponaannya kan, keponaannya dia sendiri juga nggak tahu gitu. Terus makin heran. Habis itu Bahira ataupun pendeta itu berkata lagi, sejak kalian tiba di Aqabah dalam perjalanan mau ke Syam, tak ada pepohonan ataupun bebatuan melainkan ia tunduk dan sujud. Mereka tidak akan bersujud melainkan kepada seorang nabi, karena adanya seorang nabi. Dan saya juga tahu dari stempel nubuah yang ada di bagian bawah tulang rawan bahunya. Ada sebuah seperti tanda kenabiannya di antara di bawah tulang rawan bahunya. Dan si rahib ini, si Jurjis ini mengetahui itu karena dia melihatnya. Dan dia menyarankan kepada Abu Thalib pada saat itu untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Mengapa, kata Abu Thalib? Ya karena kata pendeta itu, ini sangat berbahaya. Anak ini sudah dicari oleh segelintir kelompok yang kita bilang adalah Yahudi. Mereka ingin membunuhnya karena sebelum keluar kenabian itu mereka harus singkirkan, karena mereka nggak percaya kalau ada nabi di luar daripada golongan mereka. Ya termasuk Nabi Zakaria, Yahya, dulunya kan ya diincar juga, dicari. Sampai Rasulullah SAW juga diancam kan. Di dalam peristiwa itu memang benar, Yahudi sudah menunggu, tetapi sang paman itu mempercayai si Bahira, pendeta ini, dan kembali ke Mekah. Sehingga tempat penungguan penyergapan oleh orang Yahudi dan tentara bayarannya tidak menemukan hasil. Karena paman Nabi memutuskan untuk balik ke Mekah. Dan salah satu hal yang di depan mata si rahib juga, dia melihat ketika Rasulullah SAW dan rombongan sedang berjalan, itu ada awan di atasnya. Jadi mereka itu dilindungi oleh awan dari teriknya panas matahari. Jadi dia bilang ini nggak salah lagi, ciri-cirinya sudah lengkap. Ini orangnya, katanya, yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ini orangnya, katanya, nggak meleset ini, katanya. Makanya baliklah kalian, karena ini berbahaya. Banyak orang yang ingin mengancam keselamatannya. Jadi atas saran sang pendeta, paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, memutuskan untuk balik ke Mekah. Yang menjadi catatan adalah seorang pendeta itu mengakui Rasulullah SAW pada saat usia 12 tahun. Belum ada belum turun pun wahyu pertama. Tetapi ciri-ciri kenabian sudah ada di Rasulullah SAW, dan itu diakui oleh sang rahib Bahira, Jurjis. Gitu. Jadi belum dia berdakwah menyiarkan agama, dia sudah diakui oleh seorang ahli kitab dari ahli kitab yang memegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim. Nah itu dia. Yang kedua, ada pendeta yang mengakui tentang kedatangan Nabi itu di dalam kisah Salman Al-Farisi. Seperti kita ketahui, Salman Al-Farisi adalah seorang majusi, anak petinggi majusi yang masuk ke Nasrani. Dia mencari agama yang benar-benar agama, dan dia mencari agama ini dengan mendatangi seorang pendeta ataupun ahli kitab yang benar-benar ahli kitab begitu.
Jadi dia datang dari ke ahli kitab yang satu, Nasrani, dia masuk Nasrani. Terus tapi nggak ada yang panjang umurnya. Jadi ketika yang pertama dia mau meninggal, Salman Al-Farisi itu meminta wasiat kepada siapa aku harus melanjutkan. Dikasihlah nama kedua, nama ketiga, sampai ke pendeta keempat. Nah, pendeta keempat itu di Umuriyah. Ketika dia mau meninggal, Salman seperti biasa menanyakan, kemana aku harus pergi? Kepada siapa aku harus mengikuti jejak berikutnya, begitu kan? Terus sang pendeta mengatakan, wahai anakku, demi Tuhan, aku tidak tahu apakah masih ada seseorang di muka bumi ini yang masih berpegang teguh kepada apa yang kita pegang. Namun, telah dekat dengan sebuah zaman di mana akan muncul seorang nabi dari bangsa Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian ia juga berhijrah. Dia mempunyai tanda yang jelas. Dia tidak menerima sedekah dan dia menerima hadiah. Di antara pundaknya terdapat stempel kenabian. Carilah orang itu dan ikuti dia. Itulah pesan daripada si pendeta ini ke Salman Al-Farisi. Dan dia tinggal di lebatnya kurma di antara dua gunung yang besar. Jadi waktu itu Salman Al-Farisi memikir itu Madinah. Maka dia pergilah ke Madinah, dan perjalanannya tidak mudah. Dia bahkan sempat dijadikan budak. Ditipulah dengan kabilah yang berangkat itu kan. Ditipu, dia diperjualbelikan hingga akhirnya dia di Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, dia menerimanya. Makanya Rasulullah pernah berkata, Salman ini adalah keluargaku, kata Rasul. Itu sebuah pujian yang luar biasa, karena dia termasuk, dibilang sama Rasul, adalah keluarganya. Dan apabila iman Islam ini berada di luar dunia ini, maka Salman adalah orang pertama yang akan menjumpainya, karena kegigihan si Salman di dalam mencari rahmat ataupun jalan menuju Allah. Itu dia. Yang ketiga, itu ada namanya Waraqah bin Naufal. Ini kita pasti tahu Waraqah bin Naufal, karena di dalam sejarah dia sering disebutkan. Beliau ini adalah sepupu Khadijah. Beliau dulu selalu mencari agama Hanif, agama yang masih pelur tulen daripada ajaran Nabi Ibrahim. Dan beliau terus mencari sampai beliau mendapatkan Nasrani. Jadi beliau memutuskan masuk Nasrani. Beliau memperdalam Injil dan menulis kembali salinan Injil di dalam bahasa Ibrani. Jadi beliau menulis. Dan pada saat itu beliau sudah sangat tua, matanya juga sangat rabun. Dan saat peristiwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, kita semua tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Beliau sangat menggigil, ketakutan, dan tidak mengetahui apa makna dari ini semua, sehingga sang istri Khadijah itu membawa Rasulullah SAW kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah ini diketahui beliau memang benar-benar seperti zuhud, begitu. Jadi diketemukan, dan Rasulullah SAW pada saat itu pergi ke sana bersama sang istri Khadijah, dan Khadijah mengatakan kepada Waraqah, wahai saudaraku, sepupuku, katanya kan, tolong dengarkan cerita dari saudaramu ini, katanya. Jadi berceritalah Rasulullah SAW tentang kejadian pertama kali ia menerima wahyu di Gua Hira, gitu. Nah, Waraqah sang pendeta ini mengatakan, engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, akan diperangi. Kalau di waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela di pihak Allah. Terus Waraqah mencium ubun-ubun Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya
ada kebenaran yang dia sampaikan. Tetapi satu sisi Rasulullah merasa tanggung jawab yang luar biasa, berat akan menghantuinya pada saat itu. Begitu. Itu kesaksian daripada Warakah, sepupu daripada sang istri Khadijah. Yang keempat ada kesaksian rahib kepada Zaid bin Amr. Jadi Zaid bin Amr ini seperti Warakah, dia mencari di mana agama Ibrahim yang masih tulen gitu. Mereka ini ya bisa kita bilang orang-orang yang kosong ya, orang yang mencari isi begitu, karena dia merasa hidup ini harus diisi dengan ruhiyah. Jadi ruh itu harus punya asupan, kita bilang ya peribadatan yang benar-benar datangnya itu dari Allah, sehingga ruh itu merasa tenang dan puas. Karena jasmani harus makan, ruh juga harus makan, begitu. Jadi mereka ini merasa ruhnya itu lapar, ruhnya kosong, sehingga dia mencari agama yang benar-benar tulen daripada Nabi Ibrahim. Dan ketika dia bertemu dengan seorang rahib ataupun pendeta pada saat itu, rahib itu bertanya, apakah engkau sedang mencari agama yang diajarkan oleh Ibrahim? Iya, kata si Zaid. Terus sang rahib itu kemudian berkata lagi, kamu mencari sesuatu agama yang sudah punah di zaman ini. Pulanglah ke negerimu, karena Tuhan akan mengutus seseorang yang akan memperbaharui agama Ibrahim. Jika kamu dapati dia, maka ikutilah dia. Itu kata rahib itu kepada Zaid, sehingga Zaid pulang ke Arab, menunggu berita-berita itu sampailah ke telinganya bahwasanya ada seorang nabi yang diutus oleh Allah yang bernama Muhammad, dan dia ingin mendatangi Rasulullah. Hanya saja di dalam perjalanan kedatangannya ia dibunuh oleh kaum Quraisy. Gitu. Jadi ini adalah beberapa nukilan ataupun kata-kata peristiwa sejarah seorang ahli kitab, rahib ataupun bahira yang mengakui tentang kedatangan seorang nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi apalagi yang kita ragukan kan gitu. Mereka aja belum itu aja mereka udah tahu, karena mereka mempelajari ahli kitab, dan di dalam kitab-kitab sebelumnya juga tertuliskan akan datang seorang nabi di akhir zaman yang mempunyai ciri-ciri seperti yang tadi. Dan mereka meyakini itu karena mereka meyakini kitab ini dari Allah dan tidak pernah berbohong. Hanya saja ada beberapa pihak yang tidak menerima karena bukan dari golongannya, tapi dari bangsa Arab, ya kan. Padahal kalau dirunut ya ketemu juga, nenek moyangnya ketemu juga, Nabi Ibrahim. Nah, itulah dia kisah kita pada hari ini tentang pengakuan pendeta ataupun rahib ataupun bahira ataupun ahli kitab sebelum Al-Quran yang membenarkan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu dia. Saya Tengku Ridwan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.